Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan di bawah tema datang pada Yesus. Dan firman Tuhan yang akan mendasari kita pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, teks firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sakit kusta ini memiliki nama lain yaitu sakit lepra. Ya, kusta atau dikenal juga dengan sakit lepra. Dan penderitaan orang yang mengalami sakit kusta ini punya penderitaan yang begitu hebat. Mengapa? Karena mereka ini menderita secara fisik dan juga menderita secara psikis. Penderitaan mereka ini secara fisik ini dapat dilihat dari kusta yang timbul di dalam diri mereka ini dimulai dari bintil-bintil kecil yang timbul di dalam bagian tubuh tertentu. Dan bintil-bintil kecil ini kemudian bertambah besar dan bernanah. Dan kalau bintil yang besar ini, yang bernanah ini pecah dan kena di area kulit yang lain, maka kulit yang terkena pecahan dari nanahan itu akan juga diserang oleh kusta. Sehingga lama kelamaan orang yang sakit kusta atau penyakit kusta ini akan menyerang seluruh tubuh orang tersebut. Bahkan kalau penyakit kusta ini dia menyerang kaki atau tangan seseorang, maka virus dari penyakit kusta ini akan membuat luka yang menganga dan itu sangat menyengsarakan bagi orang yang mengena sakit kusta ini. Kalau sakit kusta ini kena di wajah seseorang, maka penyakit ini akan dapat merontokkan alis mata kita dan bulu mata kita. Bahkan membuat luka di wajah kita sehingga mata kita dapat tertutup karena luka-luka tersebut. Dan ini penderitaan yang begitu besar dan begitu hebat secara fisik. Bahkan tidak sampai pada luka-luka yang ada di dalam tubuh, tapi dalam tahap-tahap tertentu penyakit kusta ini dapat memutuskan ruas-ruas jari kita. Jadi pertama-tama ruas jari ini putus, lalu jari satu putus, jari dua putus, bisa memutuskan ruas-ruas jari kita. Bahkan ada yang bisa memutuskan seluruh tangannya atau seluruh kakinya. Dan yang lebih parah lagi bahwa sakit kusta ini dapat membawa kematian. Nah, itu penderitaan fisik yang dialami oleh orang yang sakit kusta. Dia juga bukan hanya penderitaan fisik, tapi ada penderitaan psikis yang juga dialami oleh orang sakit kusta. Sakit kusta pada waktu dulu dianggap sebagai sebuah kenajisan. Jadi orang yang sakit kusta dianggap orang itu adalah orang yang najis. Dan kepada orang yang sakit kusta ini mereka akan dikenakan pakaian yang tercabik-cabik atau pakaian yang sobek-sobek, compang-camping. Dan rambutnya dibiarkan untuk terurai saja. Dan mereka harus menutupi wajah mereka dan kemudian mereka harus berteriak najis, najis. Setiap kali kalau melihat orang asing ada di dekat mereka. Dan ini sungguh menderita sekali. Bukan sampai pada mereka harus berteriak najis-najis saja. Tapi orang yang sakit kusta ini mereka harus diasingkan dari keluarga mereka, dari saudara mereka, sahabat mereka, dari lingkungan masyarakat. Mereka harus diasingkan. Di dalam Imamat pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46 berkata, "Maka orang itu sakit kusta dan ia najis. Dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik,
rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan itu, tempat kediamannya. Ya, jadi sungguh secara psikis orang yang sakit kusta ini begitu tertekan secara batin. Mereka harus berteriak najis, najis. Ini merupakan sebuah peringatan supaya orang tidak mendekati mereka. Supaya orang yang mungkin akan bertemu dengan mereka segera menghindar. Karena apa? Karena kalau orang itu dekat kepada mereka, maka orang tersebut bisa menjadi najis, sama seperti orang kusta ini. William Barclay berkata, abad pertengahan yang memperlakukan hukum Musa, imam yang memakai stolanya dan membawa salib menuntun orang kusta ke gereja dan melaksanakan pelayanan penguburan untuknya. Orang kusta adalah seorang yang dianggap sudah mati meskipun masih hidup. Jadi orang kusta ini bukan saja terpisah dari orang-orang yang dikasihinya, tapi orang kusta ini juga dianggap sudah mati. Ya, sehingga William Barclay tadi bilang bahwa para imam datang ke gereja dan melakukan ibadah penguburan kepada si kusta karena dianggap mereka sudah mati. Jadi penyakit kusta ini adalah penyakit yang benar-benar memisahkan mereka dari sesama, memisahkan mereka dari orang-orang yang terkasih. Karena itu penderita kusta ini benar-benar tersingkir dari kehidupan masyarakat, dikucilkan istilahnya begitu. Dan ini merupakan penderitaan batin yang luar biasa. Karena itu ketika di dalam teks yang kita baca, ketika si kusta datang lalu dia bertemu dengan Yesus, maka ada hal yang dia lakukan. Yang dia lakukan adalah, maka di dalam ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Si kusta ketika dia melihat Yesus, dikatakan dia datang kepada Yesus. Dan dalam ayat 2 ini kita bisa melihat bahwa ada hal-hal indah dari tindakan yang terkandung di dalam si kusta ketika dia berkata kepada Yesus, dia datang kepada Yesus. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar tentang hal-hal indah dari tindakan yang terkandung di dalam kata-kata dan tindakan si kusta ini. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah bahwa si kusta ini datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa Yesus mau menerima dia. Dia datang dengan keyakinan bahwa Yesus mau menerima dia. Saudara, mengingat aturan Taurat yang melarang si kusta ini berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, maka ketika si kusta ini datang kepada Yesus, maka ini adalah sebuah tindakan yang sangat berani. Karena aturannya adalah yang sakit kusta, orang yang kusta tidak boleh mendekat kepada orang yang sehat. Bahkan kalau kita lihat tadi bahwa dalam aturan yang ada, orang yang sakit kusta ini dia harus berteriak najis, najis, najis. Supaya apa? Supaya menanda agar rombongan Yesus tidak mendekat kepada dia. Tapi di sini apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah justru dia datang kepada Yesus. Dan ini menunjukkan tindakan berani daripada si kusta. Bahwa si kusta berani menantang aturan-aturan yang ada saat dia datang kepada Yesus. Nah, kelihatannya bahwa si kusta ini kenapa begitu berani datang kepada Yesus? Karena si kusta ini percaya dan dia yakin bahwa Yesus mau menerima dia dan berbelas kasihan kepadanya. Ya, itulah yang membuat dia yakin bahwa dia datang kepada Yesus. Yesus tidak menolaknya, tapi Yesus akan menerima dia dengan tangan terbuka. William Barclay berkata, tak ada orang sakit, tak akan ada orang sakit kusta yang berani mendekati seorang ahli Taurat atau rabi Yahudi. Penderita penyakit kusta tahu bahwa ia pasti akan dilempari dengan batu dan diusir.
Tetapi penderita yang satu ini toh datang mendekati Yesus. Ia tidak akan melakukan hal itu kalau ia tidak mempunyai keyakinan yang penuh bahwa Yesus mau menerima dirinya. Ia tidak merasa najis untuk datang kepada Yesus. Ya, jadi di sini si kusta berpikir bahwa senajis apapun dia, sehina apapun dia, sekotor apapun dia, semengerikan apapun dia, sebejat apapun dia, dia percaya bahwa Yesus pasti mau menerimanya. Makanya dia datang kepada Yesus. Dan apa respon dari Yesus ketika si kusta dengan berani datang kepadanya? Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Ya, Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Yesus menunjukkan sikap bahwa dia menerima si kusta itu. Yesus tidak bertindak seperti ahli Taurat dan para rabi Yahudi yang menghindari orang kusta atau bahkan mengusir mereka, melempari mereka ketika mereka mendekat. Tapi yang Yesus lakukan adalah Yesus menerima si kusta itu dengan mengulurkan tangannya dan menjamah si kusta. Saudara, ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita bahwa Yesus Kristus mau menerima setiap kita yang datang kepadanya. Karena itu sebagaimana si kusta punya keyakinan bahwa Yesus mau menerima dia, maka keyakinan ini haruslah ada di dalam hati kita semua. Tidak boleh ada seorang pun yang berpikir bahwa kita terlalu najis, terlalu berdosa, terlalu kotor, terlalu hina, terlalu kecil, terlalu remeh untuk tidak bisa diterima oleh Tuhan. Tuhan mau menerima kita. Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Yesus tidak akan menolak. Saudara, seringkali kita jatuh di dalam dosa yang berat atau dosa yang besar. Dan apalagi dosa itu kita lakukan secara berulang-ulang. Maka ada timbul perasaan untuk tidak berani atau tidak layak untuk datang kepada Yesus. Mungkin perasaan kita ini juga sama dengan perasaan si bungsu dalam kisah anak yang hilang. Di mana ketika si bungsu keluar dari rumah bapaknya, dia berfoya-foya dan sampai dia sadar bahwa dia menderita. Dia mau datang kepada Bapa dan dia bilang kepada Bapa, Bapa, saya tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Di dalam Lukas 15 ayat 19 dikatakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Mungkin perasaan itu ada juga di dalam diri kita. Tapi ketahuilah bahwa Yesus mau menerima saudara. Seberapapun kotor, bejat, hina saudara, Yesus mau menerima saudara. Seperti respon seorang ayah yang menerima anaknya si bungsu dalam kisah pertobatan si bungsu. Ayah ini begitu gembira menerima kedatangan anaknya. Begitu pula dengan Yesus, tangannya terbuka menerima setiap kita yang mau datang kepadanya. Ya, Yesus menerima kita asalkan kita dengan sungguh-sungguh datang kepadanya. Dan kita boleh percaya bahwa dia mau menerima kita. Dia tidak pernah menolak para pemungut cukai yang datang kepadanya. Dia juga tidak menolak para pelacur yang datang kepadanya. Dia tidak menolak orang-orang berdosa yang datang kepadanya. Dia menyambut mereka semua. Demikianlah dia juga mau menerima saudara untuk datang kepadanya. Ada satu pujian yang mengatakan, tangan Yesus terbuka, menunggulah. Tangannya terbuka, menunggulah. Tangan Yesus terbuka menerima setiap saudara
yang mau datang kepadanya. Dia tidak akan pernah menolak saudara. Sekalipun saudara sangat berdosa dan menurut orang saudara tidak bisa diampuni. Saudara mungkin sangat bejat dan menurut orang kejahatan saudara sudah tidak bisa ditolerir. Tapi ketika saudara datang kepadanya, tangannya terbuka untuk menyambut saudara. Saudara, fakta bahwa Yesus mau menyambut kita juga mengajarkan bahwa sebesar apapun penderitaan kita, seperti si kusta ini, baik itu penderitaan sakit penyakit, mungkin sakit selama ini yang tidak sembuh-sembuh, masalah persoalan di dalam rumah tangga yang membuat kepala saudara pusing, hati saudara kacau, persoalan dalam studi, persoalan dalam pelayanan dan sebagainya. Saudara boleh bawa itu kepada Tuhan dan Dia tidak akan menolak saudara. Bawa itu dan harap pada pertolongan Tuhan. Pujian yang mengatakan, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Itu menjadi keyakinan bagi kita bahwa kita bisa membawa segala hidup kita kepada Tuhan dan Dia tidak menolaknya. Saudara, ada seorang dokter di Cina. Ketika dia diinjili oleh seorang temannya, tapi dokter ini tidak kunjung-kunjung atau tidak juga menjadi percaya. Sampai suatu ketika temannya ini merasa putus asa dan dia berkata kepada dokter ini, dia berkata bahwa kalau nanti kamu mendapati suatu persoalan berat, ingat, berdoalah kepada Yesus. Ketika teman dari dokter ini mengatakan begini, loh, teman ini pergi. Dan bertahun-tahun kemudian, satu malam pintu rumah dokter ini berbunyi. Ya, diketuk. Dan dokter yang lagi tidur ini dia bangun dan dia buka pintu. Dan ketika dia buka pintu, dia melihat ada seorang anak kecil yang berdiri di depan pintu. Dan anak kecil ini berkata, "Pak dokter, tolong saya, mama saya ini sakit demam. Tolong saya mau obat, berikan saya obat." Dan dokter akhirnya bergegas ke kamarnya untuk mengambil obat dan memberikan kepada si anak kecil ini. Lalu anak ini berlari pulang menghilang dalam kegelapan malam. Ketika si dokter ini kembali dan masuk ke dalam kamarnya, dia melihat bahwa ternyata obat yang dia kasih tadi bukanlah obat, melainkan racun tikus yang ada bersamaan dengan obat yang di situ. Lalu dia bilang, wah, yang saya kasih adalah racun tikus dan ini bahaya. Jikalau anak ini pergi dan memberikan obat itu kepada mamanya minum, pasti mamanya mati. Lalu dia bingung bagaimana caranya untuk menghentikan anak ini. Dia tidak tahu anak ini tinggal di mana, namanya siapa. Dia tidak tahu, dia tidak kenal. Dan dalam keputusasaannya, akhirnya dia ingat kata temannya beberapa tahun yang lalu. Bahwa kalau kamu mengalami satu persoalan yang tidak bisa buat apa-apa, ingat berdoa dalam nama Yesus. Ketika itu dia berlutut dan dia berdoa. Dia berdoa, lalu ketika dia amin, beberapa saat kemudian pintu rumahnya berbunyi. Diketuk lagi dan dia bergegas pergi. Dia membuka pintunya dan ternyata anak kecil itu. Lalu anak itu menangis sejadi-jadinya. Dokter, saya minta maaf. Tadi saya pegang obat ini, saya lari-lari di jalan, saya terantuk batu, saya jatuh dan obat ini pecah. Waktu dia dengar apa yang dikatakan oleh anak ini, dia kaget. Dan dia bilang syukur pada Tuhan. Dia lalu lari masuk ke dalam rumahnya. Dia kembali ke dalam kamarnya. Dan dia mengambil obat untuk memberikan kepada anaknya. Setelah anak itu pulang. Dia lalu berkata bahwa sungguh Tuhan itu ada. Dan sejak saat itu si dokter ini menjadi percaya kepada Yesus. Saudara, ini menunjukkan bahwa seberapapun kita orang berdosa, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia pasti akan menerima saudara. Jangan ragu untuk datang kepada Tuhan.
Itu hal yang pertama yang kita lihat, tindakan yang indah daripada si kusta ini. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah bahwa dia datang dengan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Ya, jadi selain dia datang kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa dia akan diterima oleh Yesus, tapi ketika si kusta ini datang kepadanya, dia datang dengan penghormatan yang tinggi kepada Yesus Kristus. Di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, kata sujud menyembah ini menggunakan kata Yunani yaitu proskuneo. Dan kata ini tidak pernah dipakai dalam artian yang lain selain pada penyembahan dewa atau menyembah kepada yang ilahi. Jadi dengan demikian bahwa si kusta ketika dia datang kepada Yesus dan dia sujud kepada Yesus, ini membuktikan bahwa dia percaya bahwa Yesus sebagai Mesias. Karena itu dia sujud kepada Yesus. Bahkan ketika dia berkata Tuhan, ini menggunakan kata kurios yang menunjukkan kata Tuhan. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan. Di dalam terjemahan lama ayat yang kedua ini berbunyi, maka datanglah seorang yang kena bala sarat, sujud menyembah dia sambil berkata, ya Tuhan, jikalau kiranya Tuhan kehendaki, niscaya Tuhan dapat mentahirkan hamba. Jadi di sini ketika si kusta itu datang kepada Tuhan, dia datang dengan sujud menyembah, lalu dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kurios, dan ini mengartikan bahwa dia memang benar-benar menghormati, memberikan penghormatan yang tinggi kepada Yesus. Dan hal ini juga harusnya ada pada setiap diri kita untuk juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan ikut memberikan penghormatan yang tinggi kepadanya. Memang ada banyak orang yang menghormati Yesus tapi tidak percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Orang-orang Islam, mereka tahu bahwa Yesus adalah nabi. Mereka percaya Yesus nabi, tapi mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Unitarian, mereka menganggap bahwa Yesus hanyalah penghulu malaikat. Kaum liberalisme, mereka percaya Yesus itu hanya menghormati Yesus hanya sebagai guru moral. Dan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Sebaliknya ada juga anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi mereka tidak menunjukkan sikap penghormatan kepada Tuhan. Si kusta ini ketika dia datang kepada Tuhan, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Ini menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan. Penghormatan kepada Tuhan memiliki pengertian yang luas bahwa kita harus menghormati Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Ya, salah satunya jika kita datang dalam beribadah, maka kita pun harus menghormati Tuhan melalui sikap tubuh kita, melalui cara berpakaian kita, melalui ketertiban kita dalam beribadah. Semua ini menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Tapi coba lihat, ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan yang tidak menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Dalam gereja misalnya, dalam ibadah misalnya, ada telepon berbunyi, tiba-tiba angkat, bicara di dalam gereja, akhirnya mengganggu ibadah. Sementara ibadah sibuk main HP. Sementara ibadah sibuk main game. Sementara ibadah sibuk upload status. Sementara ibadah sibuk bisik-bisik dan bicara sendiri. Sementara ibadah sibuk tertawa-tertawa sendiri. Datang ke gereja tidak menggunakan pakaian yang sopan. Ya, kalau bahasa Kupang bilang tabala kanan, tabala kiri. Ya, semua terekspos mau datang seperti fashion show. Sikap-sikap kita ini banyak menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak memberikan penghormatan kepada Tuhan. Billy Graham
orang yang suka berdoa. Dan dia selalu berpesan bahwa kalau dia berdoa, tidak boleh ada seorang pun yang mengganggunya. Apapun itu, tidak boleh ada yang mengganggu dia untuk berdoa. Satu ketika dia berdoa dan ada seorang ketuk pintu kamarnya. Tidak dijawab. Lalu dia ketuk lagi. Lalu Billy Graham bilang, kenapa? Ya, terus orang ini bilang bahwa ada telepon dari Presiden Amerika Serikat. Wah, ini telepon dari Presiden Amerika Serikat nih, luar biasa. Tapi apa tanggapan Billy Graham? Dia bilang, tidak, saya tidak punya waktu untuk menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat. Karena saat ini saya sedang berbicara dengan Tuhan pemilik hidup ini. Ya, banyak kali kita tidak menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Saat berdoa ada telepon masuk, kita langsung buru-buru angkat telepon. Tidak menghormati Tuhan yang ada. Saudara, dalam doa Bapa kami mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah Bapa kita. Tetapi Dia adalah Bapa yang ada di sorga. Di sorga ini harus ditafsirkan sebagai sebuah penghormatan tentang keilahian, otoritas, kuasa, kekudusan, kemuliaan, dan kebesaran daripada Allah. Karena itu walaupun Dia adalah Bapa yang bisa kita dekati dengan penuh keakraban, tapi Dia juga adalah Bapa yang tinggi yang harus didekati dengan penghormatan dan ketakutan kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, dan Dia adalah Allah yang besar. Memberi penghormatan kepada Dia itu menjadi teladan yang luar biasa yang kita dapatkan dari si kusta ini. Bagaimana dengan saudara? Apakah dalam kehidupan saudara, saudara memberikan penghormatan kepada Allah? Yang ketiga yang bisa kita lihat dari teks yang kita baca tadi adalah bahwa si kusta ini datang dengan sikap merendahkan diri dan kepasrahan yang mutlak kepada Tuhan. Dia datang dengan sikap merendahkan diri dan kepasrahan yang mutlak kepada Tuhan. Dia datang dengan kerendahan hati dan kepasrahan bahwa jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan dia. Dia pasrah, dia tidak paksa Tuhan. Tapi ketika dia datang dia bilang, jikalau Tuhan mau. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini kata-kata yang luar biasa. Di sini tidak ada kata menuntut daripada si kusta ini supaya dia disembuhkan atau ditahirkan oleh Tuhan. Tapi ini menunjukkan kerendahan diri kepada Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Di sini juga seolah-olah si kusta ini ingin mengatakan bahwa aku tahu bahwa aku tiada berharga. Aku tahu bahwa semua orang pasti akan menyingkirkan aku dan tidak mau mengambil peduli terhadap diriku. Aku tahu bahwa aku tak berhak meminta apa-apa darimu. Tetapi barangkali dengan kemurahan ilahimu engkau menyatakan kuasamu meskipun kepada orang yang seperti aku ini. Wih, luar biasa. Dia datang dengan kerendahan diri dan kepasrahan akan kehendak Tuhan. Si kusta ini mengharapkan Tuhan menyembuhkan dia. Tapi dia tidak ingin memaksa kehendaknya itu kepada Tuhan. Dia tidak ingin paksa kehendaknya. Dan harusnya ini menjadi teladan yang indah bagi kita. Doa itu sebenarnya adalah sebuah perendahan diri di hadapan Tuhan. Dan kepasrahan kepada Tuhan. Dan bukan untuk memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Matthew Henry berkata begini. Kita harus memohon belas kasihannya. Ia tidak boleh menuntut belas kasihan Allah seperti ini. Kita menagih utang. Tapi kita harus dengan rendah hati memintanya seperti kita meminta pertolongan Tuhan. Tuhan,
jika Tuhan mau, aku bersimpu di kakimu, dan jika aku binasa, aku akan binasa di situ. Sekali lagi saya baca Matthew Henry, dia berkata, kita harus memohon belas kasihannya. Kita tidak boleh menuntun belas kasihan Allah ini seperti kita menagih hutang kepada Tuhan. Tapi kita harus dengan rendah hati memintanya seperti kita meminta pertolongan. Tuhan, jika Tuhan mau, aku bersimpu di kakimu, dan jika aku binasa, aku akan binasa di sini. Ya, jadi Matthew Henry bilang, kalau datang kepada Tuhan itu jangan memaksa seperti kita tagih hutang. Biasa kalau orang tagih hutang, orang tidak mau kasih, paksa. Kasih, kembali, cepat, begitu ya, paksa. Tapi di sini dia bilang, jangan seperti orang tagih hutang, tapi dengan rendah hati memohon belas kasihan Tuhan. Itu berarti saat kita berdoa, maka berdoalah dengan sebuah kepasrahan terhadap apa yang Tuhan beri. Ketika kita sakit, kita berdoa, jangan paksa-paksa Tuhan. Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan hari ini, sembuhkan saya Tuhan. Jangan begitu. Tapi berdoalah, Tuhan saya sakit. Jikalau engkau mau, sembuhkanlah saya. Ini doa dengan penuh perendahan diri di hadapan Tuhan. Kalau jodoh tidak tahu ketemu juga. Jangan paksa Tuhan. Tuhan kirimkan saya kekasih yang baik hati sekarang juga. Jangan begitu. Karena itu doa yang egois. Ya, mari kita lihat ada doa yang menarik tentang doa minta jodoh. Dikatakan begini isi doanya. Ya Tuhan, kalau memang dia jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, jodohkanlah Tuhan. Jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikanlah kami berjodoh. Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain diriku. Kalau dia tidak bisa dijodohkan denganku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain. Biarkanlah dia tidak berjodoh sama seperti diriku. Dan saat dia tidak memiliki jodoh, jodohkanlah kami kembali. Kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah, jodohkanlah dengan aku. Jika dia tetap mencari jodoh orang lain, biarkan orang itu bertemu jodoh, biar orang itu ketemu jodoh dengan yang lain, dan kemudian jodohkanlah kembali dia denganku. Amin. Wah, ini doa pemaksaan. Kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah Tuhan. Dia jodoh orang lain, putuskanlah dan jodohkanlah denganku. Ya, ini contoh doa yang egois. Ya, jangan doa patah arang seperti ini untuk minta jodoh ya. Kalau mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul untuk jodoh, pasrahlah kepada Tuhan. Tuhan, kirimkan aku jodoh. Jika engkau mau Tuhan. Ya, tapi bukan paksa. Si kusta ini mengeluarkan kata-kata yang indah ketika dia berkata, Tuhan, jika engkau mau. Dan apa jawab Tuhan? Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Wah, luar biasa. Ketika dia bilang, Tuhan jika engkau mau. Tuhan bilang, aku mau. Ya, harusnya kita juga berpasrah pada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan paksa kehendak kita kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang berikut, yang terakhir adalah bahwa si kusta ini datang dengan keyakinan yang teguh kepada kuasa Tuhan. Ya, jadi si kusta ini datang dengan sebuah keyakinan penuh akan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan dapat mentahirkan dia. Di dalam ayatnya yang kedua dikatakan Tuhan, dikatakan bahwa
Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kata-kata Tuhan dapat mentahirkan aku ini mempunyai arti bahwa si kusta ini percaya bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang dapat menyembuhkan dia. Tuhan punya kuasa yang dapat menyembuhkan atau mentahirkan dia dari sakit kustanya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada sedikit keraguan-raguan pun di dalam diri si kusta ini. Dia percaya bahwa Yesus itu penuh dengan kuasa dan sanggup untuk menyembuhkan dia. Ya, menurut para rabi Yahudi, penyakit kusta adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tapi si kusta ini begitu yakin bahwa Yesus dapat melakukannya. Yesus dapat menyembuhkan sakit penyakitnya yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Karena itu dia datang dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk menyembuhkan dia. Ia tidak merasa bahwa sakitnya tidak bisa disembuhkan, tapi dia merasa hanya Yesus jalan untuk dapat menyembuhkan sakit penyakitnya. Dan ini terbukti ketika Yesus mengulurkan tangan dan menyembuhkannya. Ayat yang ketiga bilang, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya, kepercayaannya kepada Tuhan membuahkan berkat yang luar biasa. Tuhan mentahirkan dia. Saudara, kiranya keyakinan yang ada di hati si kusta akan kuasa Allah ini ada juga di antara kita. Bahwa kita percaya dia Tuhan dapat melakukan segala perkara karena dia Tuhan yang maha kuasa. William Barclay bilang, dan setiap orang yang memang tidak boleh merasa bahwa penyakit atau dosanya tidak dapat dihapuskan. Selama Yesus Kristus ada, selama Yesus Kristus hidup, maka tidak ada penyakit jasmani maupun dosa yang tidak bisa dihapuskan olehnya. Aduh, ini kata-kata yang indah. Bahwa selama Yesus Kristus ada, selama Yesus Kristus hidup, tidak ada penyakit ataupun dosa yang tidak bisa dihapuskannya. Dia maha kuasa dan dia dapat melakukan apa saja di luar apa yang bisa kita pikirkan. Dia mampu lakukan apa saja. Sakit penyakit dia dapat sembuhkan. Persoalan hidupmu dia dapat sembuhkan. Perkara-perkara di dalam pekerjaan keluargamu dia dapat pulihkan. Termasuk dengan dosa-dosamu dia dapat hapuskan. Karena dia Allah yang maha kuasa. Asalkan engkau datang kepadanya. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Dia sumber segalanya dalam hidup kita. Datang kepada dia. Dia tidak menolak saudara. Dia tidak akan membuang saudara. Orang tuamu bisa membuang engkau, meninggalkan engkau. Keluargamu bisa tidak peduli terhadap engkau. Mungkin engkau diremehkan, engkau mungkin tidak dipandang. Tapi begitu engkau datang kepada Tuhan, tangannya terbuka menerima saudara. Saudara penuh dengan dosa sekalipun. Mungkin apa yang saudara lakukan ini saudara pikir tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Ketahuilah tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh dia. Datang kepada dia. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Memberikan engkau kelegaan. Bukan saja untuk urusan hal-hal jasmani. Tapi dalam hal rohani. Dia memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Tuhan. Bukalah hatimu. Bawalah hidupmu. Datanglah kepada dia. Dia akan menerima saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih bahwa Engkau tidak pernah membuang kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, bahwa kami yang berdosa ini, kami yang dengan segala persoalan hidup kami, ketika kami datang kepadamu, tangan-Mu membuka
untuk menerima kami. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap saudara yang mendengar firman Tuhan ini, yang mungkin saat ini mengalami keadaan hidup yang terpuruk karena mungkin mereka merasa bahwa tidak ada yang bisa menerima mereka. Hidup mereka terpuruk karena sakit penyakit menggorogoti mereka. Persoalan mereka itu besar. Dosa mereka seolah-olah membuat mereka tidak berani datang kepadamu dan berpikir bahwa Engkau akan menolak mereka. Tuhan, hamba berdoa, jamah hati mereka. Dan biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan karena Tuhan akan menerima mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang indah saat ini. Terima kasih untuk kisah si kusta ini. Kami boleh belajar banyak hal. Tuhan, firman Tuhan ini sudah selesai diberitakan. Tapi biarlah firman Tuhan ini terus hidup di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.